Bayangkan, sebuah hamparan luas tanpa ujung. Rumputan emas bergoyang diterpa angin. Matahari Afrika membakar cakrawala, dan ribuan makhluk hidup bergantung pada tanah kering ini. Inilah padang savana, panggung kehidupan terbesar di muka bumi. Savana bukan hanya sekedar hamparan rumput. Ia adalah dunia penuh cerita. Dari persaingan mematikan antar predator, perjalanan panjang jutaan hewan bermigrasi, hingga drama kasih sayang antar keluarga hewan. Disinilah hukum rimba berlaku. Hanya yang kuat, cerdik, dan beruntung yang bisa bertahan hidup. Namun di balik kerasnya kehidupan, ada harmoni yang menakjubkan. Setiap spesies punya peran. Setiap detik adalah perjuangan. Selamat datang di channel Info Knowledge. Berbagai ilmu dan informasi tersaji di sini. Hari ini, kita akan masuk jauh ke dalam kehidupan liar savana, menyaksikan kisah para raja hutan, migrasi hewan terbesar di dunia, hingga rahasia malam penuh bintang. Mari kita mulai perjalanan ini. Di padang rumput yang terbakar matahari, seekor singa jantan berdiri gagah, suranya bergoyang diterpa angin. Matanya menatap lurus cakrawala. Ia bukan sekadar hewan, ia simbol kekuasaan. Singa bukan hewan soliter seperti macan tutul. Mereka hidup dalam kawanan yang disebut pride. Biasanya terdiri dari beberapa betina, anak-anak, dan 1 atau 2 jantan dominan. Kehidupan dalam kawanan inilah yang membuat singa berbeda. Mereka adalah satu-satunya kucing besar yang benar-benar sosial. Namun di balik gelar raja, kehidupan singa penuh intrik dan bahaya. Seekor singa jantan bisa kehilangan tahtanya dalam sekejap. Ketika jantan muda datang menantang, pertempuran mematikan tak terhindarkan. Debu berterbangan, dan hanya satu yang akan tetap berkuasa. Ketika pemimpin baru menang, ia sering membunuh anak-anak singa yang lahir dari jantan lama. Brutal? Ya, tapi begitulah cara alam memastikan garis keturunan yang paling kuat terus bertahan. Di sisi lain, betina sibuk menjaga keberlangsungan hidup kawanan. Mereka bukan sekadar pemburu, tetapi strategi hidup singa itu sendiri. Bayangkan belasan betina mengendap dalam diam, tubuh mereka hampir menyatu dengan rerumputan. Tiba-tiba, dalam hitungan detik sang singa betina menerkam. Mangsa tak punya waktu untuk melarikan diri. Zebra berlari, wildebeest panik, tapi biasanya satu korban terpisah dari kawanan. Dan disitulah strategi singa bekerja. Namun, meski kerjasama mereka menakjubkan, keberhasilan berburu singa hanya sekitar 30%. Itu artinya, 7 dari 10 kali mereka gagal. Seekor singa bisa lapar berhari-hari, hanya bertahan dengan kekuatan tubuh dan kesabaran. Dan yang menarik, singa jantan yang terlihat gagah dengan surai besarnya, sebenarnya jarang ikut berburu. Tapi jangan salah, keberadaannya sangat penting. Mereka adalah penjaga, pelindung, dan simbol kekuatan kawanan. Aman menggelegar. Peringatan keras pada saya, sekaligus tanda bagi kawanannya. Namun drama tak berhenti di situ. Ada juga momen kelembutan. Seekor induk singa yang baru melahirkan, dengan penuh kasih sayang menjilat anaknya, membimbing langkah pertama mereka. Anak-anak singa bermain-main, bergulat kecil, belajar cara berburu dari permainan mereka. Tapi masa kanak-kanak singa penuh bahaya. Hanya separuh anak singa yang bisa bertahan hingga dewasa. Hidup singa adalah drama yang terus berlangsung. Di savana, singa memang raja. Tapi raja pun tak pernah benar-benar aman. Bayangkan tanah bergetar.
Suara langkah berat mendekat. Inilah raksasa sejati savana, gajah Afrika. Seekor gajah dewasa bisa memiliki berat hingga 6 ton. Gajah memiliki telinga yang besar, dan dengan belalainya, gajah mampu mengangkat beban ratusan kilogram. Mereka bukan hanya makhluk besar, mereka adalah makhluk dengan ingatan dan emosi yang dalam. Seekor induk tua, sang matriark, memimpin kawanan. Dialah ensiklopedia hidup, menyimpan peta air untuk minum kawanan gajah, jalur migrasi kawanan gajah, bahkan lokasi pohon buah yang hanya muncul sekali dalam beberapa tahun, dan pengetahuan bertahan sang gajah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika musim kering panjang tiba, matriarklah yang menuntun kawanan menuju oasis terakhir. Tanpa dia, ratusan nyawa bisa melayang. Yang membuat gajah istimewa adalah ikatan keluarga mereka. Seekor anak gajah tak pernah dibiarkan sendirian. Setiap induk membantu menjaga, setiap langkah mereka diawasi. Ketika seekor anak gajah baru lahir, seluruh kawanan merayakannya. Mereka menyentuhnya dengan belalai, bahkan gajah dikenal bisa menunjukkan empati. Mereka pernah terlihat menolong hewan lain, bahkan manusia yang terjebak di lumpur. Yang lebih menyentuh, gajah punya rasa kehilangan. Mereka sering terlihat berdiri lama di dekat tulang belulang kawanan yang mati, menyentuhnya dengan belalai, seolah mengenang kepergian sang kawan. Pemandangan itu membuat kita sadar, di balik tubuh raksasa, ada hati yang lembut. Tapi kehidupan mereka juga rapuh. Musim kering panjang bisa memaksa mereka berjalan ratusan kilometer hanya untuk setetes air. Seekor anak gajah yang terpisah bisa jadi santapan singa dalam sekejap. Namun, jika induk sempat mendengar jeritan anaknya, kawanan akan berbalik, menyerbu predator dengan kekuatan mengerikan. Dan di luar ancaman alam, ada musuh yang lebih berbahaya, yaitu manusia. Perburuan gading telah menghancurkan populasi gajah di banyak tempat. Meski begitu, selama masih ada padang savana, selama kawanan masih bisa berjalan bersama di bawah matahari terbenam, gajah akan tetap menjadi simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Di savana, gajah bukan hanya raksasa, mereka adalah penjaga memori, simbol keluarga, dan saksi bisu perjalanan ribuan tahun. Bayangkan hamparan savana yang luas. Ketika rumput mulai mengering, tanah mulai retak karena musim kemarau panjang, aliran sungai-sungai kecil mulai kekurangan air. Tapi jauh di utara padang savana, awan hitam mulai berkumpul. Hujan pertama jatuh, dan bau tanah basah terbawa angin. Itu adalah sinyal yang ditunggu-tunggu jutaan hewan savana. Saat itulah salah satu keajaiban terbesar di bumi dimulai, Great Migration, migrasi besar zebra dan wildebeest. Jutaan zebra dan wildebeest tahu saatnya meninggalkan rumah. Lebih dari 2 juta hewan bergerak seperti satu tubuh raksasa, melintasi ribuan kilometer dari Serengeti di Tanzania menuju padang rumput Kenya. Mereka bergerak bersama, seperti ombak hitam putih yang bergulung di savana. Derap kaki zebra dan wildebeest mengguncang bumi. Suara gemuruhnya seperti badai. Zebra dengan corak hitam putih yang khas, berbaur dengan jutaan wildebeest bermoncong panjang. Dari udara, mereka tampak seperti sungai hitam putih yang mengalir tanpa henti. Migrasi ini adalah salah satu fenomena terbesar di bumi. Namun perjalanan migrasi zebra dan wildebeest ini bukanlah parade damai. Ini adalah perjalanan penuh kematian. Setiap langkah adalah ujian. Di setiap kilometer perjalanan, anak-anak zebra yang masih kecil sering tertinggal, wildebeest yang pincang terjatuh, atau kawanan yang tersesat. Mereka menjadi mangsa empuk singa, hidangan para hyena, atau santapan anjing liar Afrika. Dan puncak dari perjalanan ini adalah Sungai Mara Afrika, tempat di mana hidup dan mati benar-benar dipertaruhkan bagi zebra. Di pinggir sungai, zebra dan wildebeest menunggu. Dari tebing tinggi, ribuan wildebeest mengamati sambil mengawasi keadaan. Air sungai bergejolak, buaya raksasa menunggu di bawah tebing. Beberapa buaya berenang di dalam air sungai. Sang buaya tahu, pesta makan malam akan segera dimulai. Saat kawanan pertama zebra dan wildebeest terjun ke air,
Semuanya kacau. Zebra panik berenang. Wildebeest saling menindih di sungai. Dan penuh perjuangan, teriakan mereka terdengar di udara. Mereka banyak yang tenggelam, bertaruh nyawa dengan buaya. Dan mereka banyak yang terkoyak buaya. Bangkai bergelimpangan di mana-mana. Air sungai tersebut berubah keruh, bercampur darah dan lumpur. Namun kawanan zebra dan wildebeest tidak bisa berhenti. Mereka harus menyeberang sungai. Karena di seberang sana ada kehidupan. Mengapa para zebra dan wildebeest terus melakukannya? Tahun demi tahun, meski jutaan nyawa terkorban? Jawabannya sederhana. Bertahan hidup. Tinggal di tanah kering, berarti mati kelaparan. Hanya dengan migrasi, mereka bisa menjangkau padang rumput segar, memberi makan anak-anak mereka, dan menjaga siklus kehidupan tetap berlanjut. Meski penuh tragedi, Great Migration juga adalah simbol kekuatan alam. Tidak ada satupun makhluk yang memimpin, namun jutaan hewan tahu kemana harus pergi. Mereka mengikuti insting yang tertanam sejak ribuan tahun lalu. Bagi predator, migrasi adalah musim pesta. Bagi zebra dan wildebeest, itu adalah musim pengorbanan. Namun tanpa migrasi, savana tidak akan pernah sama. Siklus hidup akan terhenti. Inilah kisah para penjelajah tak kenal lelah, zebra dengan garis hitam putihnya yang menipu pandangan predator, dan wildebeest dengan stamina luar biasa yang mampu berjalan ribuan kilometer. Mereka bukan sekadar mangsa. Mereka adalah denyut nadi savana, penggerak utama panggung kehidupan yang megah ini. Sebuah pengingat bahwa kehidupan di savana terus berputar, tak peduli berapa banyak korban yang jatuh. Di padang savana, siang mulai mereda. Ketika matahari mulai condong, angin membawa aroma debu dan rumput kering. Seekor cheetah betina berjongkok rendah, tubuh rampingnya menyatu dengan rerumputan emas. Matanya mengunci seekor gazelle muda yang tak sadar sedang diawasi. Cheetah bukan singa yang berburu bersama kawanan. Cheetah harus bertaruh sendiri. Setiap langkahnya penuh perhitungan. Cheetah tahu hanya punya satu kesempatan. Jika gagal, ia bisa kelaparan berhari-hari. Otot-ototnya menegang, nafas ditahan. Tiba-tiba sang cheetah berlari. Dalam hitungan detik, cheetah melesat hingga 100 km per jam. Lebih cepat dari mobil balap di jalan raya. Gazelle panik, berlari zigzag. Tapi cheetah terlalu cepat. Debu savana berterbangan. Tanah savana bergetar. Dan dalam 20 detik, sang cheetah menangkap gazelle dan segalanya berakhir. Namun kemenangan cheetah hanya separuh cerita. Nafasnya cheetah terengah-engah, tubuhnya panas karena sprint singkat. Tapi meski berhasil, perjuangannya belum selesai. Dan dari kejauhan, suara yang ditakutinya terdengar. Tawa khas hyena. Hyena datang berkelompok. 10 ekor hyena bergerak seperti pasukan. Cheetah tak punya pilihan. Dengan berat hati, cheetah meninggalkan buruannya. Dalam sekejap, hyena melahap gazelle itu, meninggalkan tulang belulang di savana. Hyena sering dicap pengecut, hanya pencuri. Tapi kenyataannya, hyena adalah pemburu ulung. Hyena memiliki gigitan lebih kuat dari singa. Hyena bisa meremukkan tulang keras dengan mudah. Taktik kelompok hyena kadang lebih mematikan dibanding predator manapun. Tak hanya itu, struktur sosial hyena sangat rapi. Dipimpin hyena betina dominan, kawanan mereka punya hierarki yang kuat. Di malam hari, tawa hyena menggema di savana. Itu bukan sekadar suara, tapi kode rahasia sesama hyena.
Dengan suara itu, Haiyin memanggil kawanan, memberi sinyal arah, bahkan menandai wilayah. Sementara Site, sang pelari, tetap hidup dalam kesendirian. Cheetah adalah simbol kecepatan, keanggunan, tapi juga kesendirian dan kerentanan. Di savana, kehidupan bukan soal siapa yang paling kuat atau paling cepat. Kadang, kemenangan ditentukan oleh jumlah, strategi, dan kecerdikan. Hyena mungkin bukan raja, tapi merekalah salah satu penguasa sejati malam savana. Cheetah, makhluk yang hidup di ambang batas kecepatan, selalu diingat sebagai hewan tercepat di darat, namun juga salah satu yang paling rapuh. Dan cheetah tetap menjadi legenda. Di kejauhan, di atas gelombang rumput keemasan padang savana, sesuatu menjulang tenang seperti menara hidup, yaitu jerapah. Jerapah dengan lehernya memotong cakrawala, tatapannya jauh, seolah membaca masa depan savana. Kawanan jerapah tampak damai, namun setiap detik adalah latihan kewaspadaan. Tubuh jerapah adalah keajaiban teknik alam. Jantung sangat kuat untuk mendorong darah ke otak setinggi itu. Pembuluh darahnya dilengkapi katup yang mencegah aliran balik tiba-tiba saat ia menunduk minum. Dan ketika jerapah minum, momen paling rentan, kakinya harus merenggang kikuk, kepala merunduk ke air, mata tetap berputar. Jerapah tetap waspada mencari bahaya yang mungkin menyelinap di tepian sungai. Makanan favorit jerapah, daun akasia yang berduri. Lidah jerapah panjang, sekitar setengah meter, dan kebiruan, lentur membelit ranting, hati-hati menghindari duri. Sementara itu, burung jalak oxpecker menempel di kulit jerapah. Burung jalak oxpecker mencari kutu, hubungan saling menguntungkan yang membuat jerapah ini selalu bersisiaga. Meski tampak halus, jerapah bukan tanpa senjata perlindungan diri. Kaki depannya bisa menendang dengan kekuatan mematikan. Tendangan yang salah sasaran bagi singa bisa berarti patah tulang. Jerapah jantan dewasa juga memiliki asekan, tanduk kecil berbalut kulit. Dua jerapah jantan berdiri berdampingan, mengayun kepala bagaikan palu, menghantam badan lawan. Pertikaian kedua jerapah jantan tersebut menghasilkan dentuman yang menggema, debu naik pelan. Dan di akhir duel jerapah tersebut, kekuasaan dan hak kawin ditentukan bukan oleh amarah, tapi ketahanan. Di bawah menara pengawas bernama jerapah, hidup kawanan antelop seperti tarian tanpa jeda. Impala, Springbok, Gazelle Thompson, namanya berbeda, tetapi benang merahnya sama. Kecepatan, kelincahan, dan strategi mengelabui. Lihat Impala. Ketika ancaman datang, mereka melakukan starting lompatan tinggi dengan kaki kaku. Dari sisi luar, seolah pamer kekuatan. Dari sisi predator, pesan psikologis, aku sehat dan sulit ditangkap pilih mangsa lain, kata Impala. Springbok bahkan menari dengan pronking punggung melengkung. Springbok melompat berulang, seakan menyulap ketegangan jati pertunjukan elastisitas. Antelop tidak hanya mengandalkan kaki, antelop punya bahasa tubuh. Ekor terangkat, telinga tegak, kepala mengarah, merupakan kode alarm yang bisa dipahami lintas spesies savana. Satu hembusan angin membawa bau singa, satu gerak rumput yang janggal, cukup untuk membuat 100 pasang mata antelop berubah tajam. Peringatan itu menyebar lebih cepat dari oman. Dan dalam sepersekian detik, padang savana yang tenang berubah jadi gelombang lari yang rapi. Ada saat-saat damai yang menipu di savana. Anak impala berlatih berlari, tik-tik pijakan kecil di tanah debu, sementara induknya mencabik rumput muda. Jerapah betina melahirkan berdiri. Anaknya jatuh ke bumi dari ketinggian hampir 2 meter. Bukan tragedi, tapi pelukan keras kehidupan yang memaksa paru-paru anak jerapah pertama kali mengembang. Hanya beberapa menit, anak jerapah sudah mencoba berdiri. Goyah, gemetar, lalu tegak. Di savana, pelambatan adalah undangan. Musim kering menusuk datang seperti tamu yang tak diundang di savana. Rumput memutih, air surut, dan pilihan menyempit. Antelop mendekati lubang air.
tempat berkas sekaligus jebakan. Buaya menunggu di bawah permukaan air. Makan tutul sabar di dahan pohon savana. Singa berjemur, pura-pura tak peduli. Jerapah melangkah duluan. Tinggi menggoda, tapi hati-hati. Untuk menunduk, jerapah harus menyilang kaki, postur yang mengundang bahaya. Seekor gazelle yang terlalu lama menimbang bisa menjadi statistik, bukan cerita. Di padang savana terbuka, kolaborasi tak tertulis terjadi. Zebra dengan pola mencolok memecah fokus predator. Wildebeest mengandalkan jumlah. Antelope memberi alarm dini. Jerapah menjadi menara pengawas alami. Hewan savana tersebut bukan membuat perjanjian, tapi saling mengandalkan ekologi sebagai bahasa bersama. Jika satu komponen hewan hilang, melodi savana sumbang. Lihat Lek, arena kecil tempat jantan antelope memamerkan diri. Kepala menunduk, tanduk berkilat, hentakan kaki menimbulkan debu halus. Antelope betina berlalu, menilai bukan kekerasan semata yang menang, melainkan ritme stamina, keberanian, dan penguasaan diri. Evolusi menulis aturan, antelope betina membubuhkan tanda tangan. Sore merambat jati jingga di padang savana. Bayangan jerapah memanjang, mengiris tanah seperti jarum jam raksasa. Antelope menyudahi makan cepat, menuju area terbuka agar bisa melihat musuh mendekat. Anak-anak antelope digiring ke tengah kawanan. Di kejauhan, dua jerapah jantan kembali mengayun leher, sekali, dua kali, lalu berhenti tiba-tiba. Jerapah mendengarkan sesuatu yang tak kita dengar, mencium sesuatu yang tak kita cium. Savana berbahasa halus, dan penghuni lamanya paham aksaranya. Malam akan segera menggulung segala warna, menyisakan abu-abu dan hitam di savana. Jeritan pendek, mungkin peringatan, mungkin salam terakhir, terdengar, lalu hilang ditelan angin savana. Di balik semua itu, ada hukum sederhana yang membuat savana terus bernapas, yang waspada bertahan, yang ceroboh menjadi pelajaran. Esok, matahari akan terbit lagi di padang savana. Jerapah akan menandai cakrawala, antelope akan menulis ulang tarian kelangsungan hidup. Dan kita, penonton sementara di teater purba ini, belajar bahwa keanggunan adalah strategi, kecepatan adalah doa, dan kebersamaan adalah cara alam menyusun harapan. Di tengah padang savana yang kering, tanah mulai retak. Ada garis gelap berkilau yang memotong lanskap, yaitu sungai savana. Disinilah savana bernapas. Semua makhluk savana baik besar, kecil, penakut, pemberani pada akhirnya menghadap kait untuk minum. Sungai adalah sumber kehidupan. Namun, di balik permukaan sungai savana yang tenang, ada dunia kedua. Sunyi, padat, dan berbahaya. Pagi buta, kabut tipis mengambang di permukaan sungai savana. Burung kuntul berdiri kaku di batu, menunggu arus mengantar sarapan. Kuda Nil hippopotamus muncul seperti batu hidup, mata, telinga, dan lubang hidungnya sejajar, didesain sempurna untuk berendam berjam-jam tanpa tenggelam. Kuda Nil mendengus pelan, arm meletup kecil, lalu hening lagi. Di dasar yang berlumpur, kuda Nil ini berkumpul, menjaga jarak teritorialnya, tapi tampak malas. Penampilan bisa menipu. Di bawah arus sungai yang sama, buaya menunggu. Buaya hampir tak bergerak, hanya riak oval kecil saat ia mengubah posisi. Tubuh buaya baju zirah, rahangnya mesin purba. Buaya tidak memerlukan kejar-kejaran. Yang buaya butuhkan hanyalah waktu, dan di sungai, waktu condong ke pihak yang sabar. Siang merangkak di padang savana. Panas memaksa kawanan zebra dan wildebeest mendekati air sungai. Suara langkah zebra dan wildebeest menggetarkan tanah, debu menari di udara. Zebra dan wildebeest tahu bahaya, tapi haus mengalahkan ketakutan. Ada ritual tak tertulis sebelum menyentuh air sungai Nil. Tunggu yang berani duluan. Lihat reaksi. Cek permukaan apakah ada garis gelap yang memutar pelan. Keputusan pertama selalu yang termahal. Seekor zebra akhirnya menunduk. Ujung moncong menyentuh permukaan air sungai Nil. Sekejap tenang. Lalu buaya meluncur dari bawah air sungai Nil. Rahang buaya menggigit pada kaki zebra.
Hewan terguncang, kawanan terbelah, kepanikan menular seperti api di sekitar Sungai Nil. Disinilah jurus rahasia buaya bekerja. Death roll, putaran cepat yang mematahkan sendi, merobek daging, membuat korban kehilangan orientasi. Air sungai mendadak keruh, riuh, bercampur darah, lalu senyap. Buaya menghilang kembali, seolah tidak pernah ada. Sungai menutup rahasianya rapat-rapat. Tapi sungai bukan hanya panggung pembantaian. Ia juga tempat kesepakatan tak terlihat. Sore hari, kuda Nil yang tampak jinak di air akan keluar berbaris lewat jalur-jalur yang sama setiap malam. Kuda Nil herbivora memakan rumput di darat, jauh dari sungai. Tapi jangan keliru, kuda Nil bukan hewan yang bisa diajak bercanda, teritorial dan mudah tersinggung. Kuda Nil melindungi wilayahnya dengan kecepatan mengejutkan dan mulut raksasa yang bisa membuka hampir 180 derajat. Banyak hewan, bahkan manusia menyadari terlambat bahwa jarak aman untuk kuda Nil sangat berbeda dari yang tampak. Kembali ke siang terik di padang savana. Anak kuda Nil muncul di samping induknya. Wajahnya polos, mungil, penasaran menggigit buih. Induk kuda Nil ikut bergerak, menempatkan dirinya di antara anak dan arus, membentuk perisai hidup. Kuda Nil dewasa lain tidak selalu ramah pada bayi. Itulah tugas ibu kuda Nil, selalu di antara bahaya dan anaknya. Di tepi, burung oxpecker mendarat di punggung kuda Nil, mematuk parasit kecil, hubungan simbiosis yang menenangkan, jeda lembut di tengah kerasnya sungai. Kadang, dua dunia bertabrakan di savana. Buaya yang kelaparan mencoba menyesap keberanian, mendekati anak kuda Nil dari samping. Air beriak pelan, tapi satu dengusan keras dari induk kuda Nil memanggil bala bantuan. Dalam hitungan detik, beberapa kuda Nil dewasa membentuk dinding. Kepala mereka menubruk, mulut menganga memamerkan gading tebal. Buaya, hewan yang tahu kapan mesti pergi, mengendur, menukik turun, bukan karena takut, tapi karena menghitung peluang. Di sungai, yang panjang umur adalah yang pandai menakar untung rugi. Musim berubah di savana. Debit air menurun. Bagian sungai yang dulu dalam kini menjadi telaga terpisah. Di kolam-kolam musiman savana, ikan kecil terperangkap, mengundang pesta bagi burung pemangsa dan biawak. Bangau merebu berdiri di tepi, menunggu ikan kelelahan. Di seberang, berang-berang bermain sebentar, kesenangan singkat di sekitar bahaya yang lebih besar. Pada saat-saat seperti ini, sungai savana mengajarkan pelajaran tua. Pelimpahan dan kelaparan hanya dipisahkan oleh beberapa minggu hujan. Malam tiba di padang savana. Sungai savana memantulkan langit bertabur bintang, dan savana berubah suara. Jangkrik, katak, nyanyian serangga yang tak pernah lelah. Makan tutul merunduk di dahan dekat tepian sungai savana, mata kunangnya mengukur jarak ke mangsa yang mendekat. Kuda Nil baru pulang dari merumput, tubuhnya basah berkilau, meninggalkan jejak gelap di tanah. Buaya tetap di tempat, suhu tubuhnya turun perlahan, reptil kuno yang mengandalkan hangat siang untuk tenaga esok. Apa adanya, tanpa ambisi selain bertahan. Di suatu subuh savana, gajah datang dengan diam, hikmat, menembus kabut, menggali mata air kecil dengan belalai, menciptakan cekungan, yang kemudian diminum zebra, antelop. Bahkan burung kecil yang tak sanggup mendorong tanah keras minum di cekungan air. Sungai savana itu luas, tapi kebaikan di tepiannya acap kali lahir dari tindakan satu spesies. Inilah ekonomi savana. Memberi karena besok bisa jeti kita yang menerima. Ada juga ritme tak terlihat yang mengatur savana semua ini. Saat suhu pasir di tempat buaya Nil bertelur sedikit lebih hangat, lebih banyak bayi buaya jantan menetas. Kalau suhu pasir savana lebih dingin, lebih banyak bayi buaya betina yang lahir. Saat debit air sungai Nil naik turun, ikan bermigrasi, serangga savana menetas, burung datang dan pergi dari savana. Sungai savana bukan garis, ia jam raksasa yang memutar jarum kehidupan. Detik demi detik, musim demi musim. Namun, seperti seluruh savana, sungai pun rawan luka. Ketika kekeringan terlalu lama terjadi di savana,
Sesama kuda Nil bisa saling dorong memperebutkan kolam sungai Nil yang menyusut. Alga mekar saat air tercemar, menghabisi oksigen menyebabkan ikan mati di sungai Savannah. Bangkai menumpuk, penyakit menyebar di padang Savannah. Dan jika jembatan manusia memotong jalur migrasi, jalinan kuno antara darat dan air bisa tercerabut halus tanpa suara. Yang tersisa adalah permukaan tenang yang menyimpan sunyi yang salah di Savannah. Tetap saja, selama hujan kembali, keajaiban sungai Savannah selalu pulih. Buaya akan mengambil posisinya lagi di sungai Nil. Kuda Nil akan berbaris di malam hari. Zebra akan belajar membaca riak sungai Savannah. Dan wildebeest akan memilih antara keberanian atau kehausan. Antelop menyisiri sungai Nil dengan cemas. Di padang Savannah, hidup dan mati hanyalah dua sisi arus yang sama dan mengalir bergantian, saling mendorong, saling mengisi. Dan jika Anda berdiri cukup lama di tepian sungai Savannah itu, kamu akan mendengar dengus kuda Nil, melihat mata buaya seperti marmer gelap pelan menyala di sungai Nil, merasakan angin sungai Nil lembab menyapu kulit. Anda akan paham satu hal, sungai Savannah bukan sekadar air. Ia adalah cerita yang bergerak. Tempat di mana kesabaran lebih tajam dari taring, tempat di mana keberanian mengetuk pintu setiap hari, dan tempat di mana Savannah mengumpulkan semua tokohnya untuk satu adegan yang tak pernah sama. Selamat datang di Sungai Kehidupan. Di sini, Ar menulis takdir. Pagi di Savannah dimulai dari atas. Sebelum kaki pertama hewan Savannah menyentuh air, langit sudah ramai oleh sayap burung yang berterbangan di Savannah. Kolom udara hangat Sarmel Savannah naik dari tanah yang mengering. Dan di atas Savannah terbang elang, Raja Wali, serta burung nasar. Dia melingkar perlahan di Savannah, tampak tak terburu-buru, seperti jarum jam yang malas. Tapi ini bukan kemalasan, ini efisiensi. Dengan menumpang udara naik, para burung pemangsa dapat mengawasi puluhan kilometer savana tanpa mengayuh sayap sekalipun. Di ketinggian savana, mata elang bekerja seperti lensa til jarak jauh. Seekor Marshall Eagle, raksasa bersayap lebar, mengunci gerak kecil di bawah. Anak impala yang menjauh dari induk. Marshall Eagle melipat sayap, menukik tajam, udara menjerit melewati bulu. Di bawah, hanya ada satu bayangan yang membesar terlalu cepat. Detik berikutnya, hening singkat, lalu debu beterbangan. Hukum savana ditetapkan dari langit. Tak semua pemburu savana mengandalkan kejutan vertikal. Secretary Bird, burung berkaki panjang dengan jambul seperti pena menyisir padang savana, menendang ular dengan ritme mematikan. Satu hentakan Secretary Bird akurat ke kepala ular, cukup membuat kobra menggulung tak berdaya. Elegan dari jauh, brutal dari dekat, itulah cara savana menyamarkan maut di balik tarian. Di tepi bangkai migrasi yang tersisa, burung nasar mendarat satu persatu, menjaga jarak, membaca situasi dengan kesabaran ahli bedah. Burung nasar datang belakangan, tetapi merekalah pembersih terakhir. Paruh bengkok burung nasar merobek kulit tebal yang gagal ditembus gigi lain. Asam di perut mereka begitu kuat hingga mampu menetralisir bakteri berbahaya. Tanpa burung nasar, savana akan menjadi tikar wabah. Kehadiran burung nasar bukan sekadar kotor, ia vaksin ekosistem, tapi menjadi penjaga terakhir punya harga. Keracunan tak sengaja, sisa racun dari bangkai atau timbal peluru, bisa melumpuhkan seluruh koloni burung nasar. Ketika satu spesies pembersih runtuh, rantai masalah merayap cepat. Bangkai membusuk di savana, ribuan lalat di savana, penyakit menyebar di savana. Baris tak terlihat yang memisahkan kehidupan dan keruntuhan savana ternyata dipegang burung nasar yang jarang kita puji ini. Tak jauh dari itu, Batelier, elang berwarna kontras dengan sayap seperti sabit, berputar rendah, mencari kilau sisik kadal atau gerak tikus di sela rumput savana. Tony Eagle, oportunis penuh perhitungan, melirik kesempatan apapun, sisa-sisa mangsa singa, anak burung yang lengah, atau bangkai kecil. Di langit savana, hierarki tanpa pertemuan terbentuk. Siapa naik paling tinggi, siapa turun paling cepat, siapa berani mendarat lebih dulu di resiko. Di bawah kanopi akasia savana, kemeriahan tak kalah rumit.
Serangga menghidupkan savana dari akar. Rayap membangun gundukan tanah setinggi manusia, lengkap dengan ventilasi alami yang mengatur suhu dan kelembapan. Arsitektur bioklimatik terbaik yang pernah dibuat tanpa arsitek. Di dalamnya, jamur tumbuh di kebun kecil, bahan makanan diolah, dan siklus nitrogen berputar, semua menyuburkan tanah savana. Ini baik untuk rumput yang nanti dimakan antelop, yang kemudian memberi makan singa, dan demikian seterusnya. Fondasi savana ternyata berwujud kecil, rapuh, dan tak kenal lelah. Di atas tanah savana yang sama, kumbang kotoran mendorong bola-bola kecil, sebuah drama komedi dengan fungsi serius. Kumbang kotoran mengubur kotoran, mengurangi lalat, menyalurkan nutrisi ke tanah. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan, kumbang kotoran menavigasi menggunakan pola cahaya bintang di malam cerah, seolah-olah serangga kecil ini membaca peta langit untuk pekerjaannya. Kita menyebutnya rameh, tetapi tanaman menyebutnya penyelamat. Musim bergeser di savana. Belalang menetas dalam jumlah besar di savana. Di tahun-tahun tak terduga, gerombolan bisa menyapu padang rumput savana seperti badai hidup. Burung rajawali menyesuaikan pola berburu. Burung pemakan serangga berpesta singkat di savana, dan semut naik ke panggung savana, memangkas kelebihan dengan disiplin koloni. Savana tidak menolak ledakan. Ia menyerap, menyeimbangkan lewat banyak tangan kecil yang tak pernah meminta tepuk tangan. Di antara raksasa dan pemburu langit savana, ada juru rawat profesional. Oxpecker, jalak kecil yang setia menempel di punggung gajah, menempel di punggung kerbau, dan menempel di punggung jerapah. Burung oxpecker mematuk kutu dan caplak, memberi alarm saat bahaya mendekat. Hubungan ini tak selalu tanpa gesekan, tetapi kontrak mutualisme sudah ditandatangani oleh evolusi jauh sebelum manusia menulis tentangnya di padang savana. Siang memuncak terik di savana. Sermos mengeras, dan burung nasar kembali naik, spiral yang tampak seperti tarian, padahal itu perhitungan energi. Di tanah savana, rayap tetap bekerja meski panas memukul. Di langit savana, elang tetap menjaga keliling wilayah. Setiap jam, penjaga savana bertukar giliran tanpa rapat, tanpa jadwal, hanya ritme purba yang mengalun dari suhu, cahaya, dan kebutuhan. Menjelang sore di padang savana, burung nasar belajar pelajaran pertama, menumbuh. Kelaparan memancing nekat turun terlalu cepat, tapi satu gerak salah di dekat rahang hyena bisa jadi pelajaran terakhir. Di bukit termal lain savana, anak elang melatih stup menukik dan menahan, berulang-ulang sampai gesit. Tidak ada sekolah, tidak ada buku. Langit adalah gurunya, lapar adalah ujiannya. Sementara itu, di bawah rumput savana, orkestra kecil siap tampil di malam hari. Jangkrik menggasek sayap di hamparan malam savana, kumbang mengayuh pelan di hamparan savana malam, semut membuka rute malam savana. Ketika matahari tenggelam di padang savana, burung hantu mengambil alih langit rendah di savana. Sayap burung hantu membelah udara tanpa suara di langit savana malam. Tikus padang savana yang terlalu lincah di siang hari, kini harus mengandalkan keberuntungan di malam hari, dan keberuntungan selalu punya batas. Jika Anda memperlambat waktu, Anda akan melihat kesepakatan megah. Burung raptor yang mengendalikan puncak savana, burung nasar yang menjaga kebersihan savana, serangga yang menyusun fondasi di savana, dan burung kecil yang menjadi jembatan antar raksasa savana. Savana bukan hanya panggung predator vs mangsa. Savana adalah orkestra multilapisan, di mana nada tertinggi butuh bisikan paling rendah untuk terdengar merdu. Namun, seperti setiap bagian savana, langit dan serangga pun rentan. Racun pertanian mematikan serangga penyerbu. Timbal dan umpan beracun menjerat burung nasar. Perubahan iklim mengacak kalender menetas, merusak sinkronisasi purba. Ketika serangga runtuh atau banyak yang mati, burung akan banyak menyusul mati di savana. Ketika burung habis, bangkai menumpuk di padang savana. Ketika bangkai menumpuk, penyakit berbisik di padang savana. Tetapi selama sermos masih mengangkat sayap di langit savana, selama rayap masih menyalakan tungku kecilnya di perut tanah savana, harapan belum habis. Savana selalu menemukan cara untuk menyusun ulang pementasan, asalkan manusia memberi waktu dan ruang dan menjaganya. Jadi lain kali Anda menengadah ke langit savana dan melihat titik-titik hitam melingkar pelan, ingatlah, itu bukan sekadar burung di langit savana.
Burung itu para penjaga tak bernama di savana, menulis garis tak terlihat yang memisahkan ketertiban dari kekacauan. Dan di tanah savana, serangga dan jutaan kumbang pekerja kecil menambal tanah, membangun ulang harapan, selapis demi selapis. Langit memudar menjadi emas di padang savana. Seekor batelor melakukan lingkaran terakhir di langit savana. Burung nasar naik lebih tinggi di langit savana, burung hantu mengintip dari tajuk sudut savana. Savana bersiap mengganti jam dari terang ke gelap dan orkestra berganti konduktor. Disinilah kita memahami bahwa di savana untuk menjaga raja di tanah, kita harus menjaga penjaga di langit dan para buruh kecil di bawahnya. Senja merunduk pelan di padang savana. Garis emas di cakrawala padam satu-satu dan savana mengganti kulitnya. Di siang hari, jarak terlihat jelas. Sedangkan di malam hari, jarak diganti dugaan. Angin savana membawa aroma tanah dan rumput basah. Dan bagi banyak makhluk savana, itu adalah aba-aba, waktunya berburu atau waktunya bersembunyi. Di tengah kegelapan, mata makan tutul memantulkan kilatan yang disebut tapetum lucidum, cermin kecil di belakang retina, memantulkan cahaya dan memperkuat penglihatan. Makan tutul sudah berada di posnya, setengah bayangan di cabang akasia savana. Makan tutul diam, seperti noda gelap di langit yang nyaris tak bergerak. Di bawahnya, tikus padang melintas di kegelapan malam savana. Makan tutul menunggu hewan yang lebih besar. Tidak jauh di kegelapan malam savana, memulai paduan suara, huk panjang yang meluncur di udara, menjawab dan dijawab, membangun peta sosial yang tak terlihat. Bagi telinga Hain yang terlatih, setiap huk membawa informasi. Jarak, jumlah, status. Bergerak seperti pasukan malam di kegelapan savana, menyisir jalur yang di siang hari tampak aman di padang savana. Dengan penciuman tajam dan kerja tim, Hain adalah akuntan tak kenal lelah. Mencatat setiap bau, setiap jejak, setiap peluang. Dalam bayang-bayang rumput tinggi di kegelapan malam savana, Serval, kucing bertelinga besar, berburu dengan mencari sumber suara yang didengar dengan telinganya. Kucing Serval berdiri diam, kepala miring, menghitung getar kecil di bawah tanah. Sekejap kemudian, kucing Serval meloncat vertikal hampir 1 meter dan mendarat tepat di atas mangsa yang bahkan belum sempat bernapas 2 kali. Sunyi adalah senjatanya. Gravitasi adalah sekutunya. Di atas, burung hantu memulai dinas malam di kegelapan savana. Sayapnya terbang benar-benar tanpa suara. Bulu-bulunya punya tepi bergerigi yang memutus aliran udara, membungkam desing. Wajah burung hantu berbentuk piringan facial disc, berfungsi mengumpulkan suara agar mengarahkannya ke telinga yang asimetris. Hasilnya, sang burung hantu tahu lokasi mangsa bisa dihitung dari suara saja, bahkan di kegelapan malam savana. Jika mata adalah raja siang di padang savana, maka telinga adalah ratu malam di kegelapan savana. Di tepi sungai savana, kuda Nil keluar dari air seperti tang basah. Siang adalah waktu berendam bagi kuda Nil, sedangkan malam adalah waktu merumput, mengikuti jalan setapak yang sama selama puluhan tahun. Sementara itu, buaya tetap berjaga, suhu tubuh menurun pelan, menghemat tenaga untuk besok. Di belakang bayang pepohonan, landak berjalan lambat dengan duri bagai tombak mungil. Mangwa Hanibaje menelusuri tanah, reputasi tak kenal takutnya bukan mitos. Ia tahu di kegelapan malam savana seperti ini, kepercayaan diri adalah pelindung mental yang tak kalah penting dari duri. Di suatu gundukan tanah, Aardvark keluar, sosok aneh dengan moncong panjang. Pemakan rayap yang berjalan seperti pekerja malam. Aardvark menyeruduk gundukan, semut berhamburan, dan lidah lengketnya, panjang dan sempit, mengangkut ratusan dalam beberapa menit. Dewan serangga di bawah tanah itu mungkin menyebutnya bencana. Tanaman di atas menyebutnya perputaran hara. Di kegelapan malam savana, langit kini penuh. Bima Sakti membentang seperti sungai susu. Di permukaan tanah, kumbang kotoran mendorong bola kecilnya. Dan ini bukan legenda, riset menunjukkan, di kegelapan malam savana, sebagian spesies hewan savana menavigasi perjalanannya dengan cahaya galaksi. Di dunia tanpa lampu kota,
Bintang adalah kompas rakyat jelata. Kawanan zebra bergeser ke area yang lebih terbuka. Para zebra tahu, singa lebih aktif saat gelap. Bahkan studi menunjukkan keberhasilan berburu singa meningkat di malam tanpa bulan. Strategi zebra sederhana tapi efektif. Jangan beri kesempatan mengendap. Lihat musuh lebih awal. Lari kompak. Sang zebra berpikir, di kegelapan malam savana seperti ini, kebersamaan adalah rompi anti peluru. Seekor impala dewasa berdiri di pinggir kawanan, mata terarah, telinga menyisir suara. Impala tahu ada sesuatu, rumput bergeser perlahan, lalu berhenti. Makan tutul menahan napas di atas pohon, jarak tinggal 5 lompatan. Lalu sebuah suara pecah, alarm call dari burung kecil di dekatnya. Di bebatuan di kegelapan malam savana, babi semak warthog menggali masuk ke liang tanah. Warthog sering tidur menghadap ke dalam, menyisakan taring di pintu, sistem kunci sederhana namun efektif. Di tebing, kera dan babun telah memilih pohon atau tebing curam untuk bermalam. Ketinggian adalah dinding pertama, kekerabatan adalah pagar kedua. Di tanah lapang di kegelapan malam savana, jerapah berdiri lama. Tidur mereka hanya mikronap beberapa menit saja. Kadang sambil berdiri, karena berbaring terlalu lama berarti memberi waktu bagi singa untuk berburu di malam savana. Ada saat-saat indah yang berhasil lolos dari drama. Antelop kecil menyusu dalam senyap kegelapan malam savana. Serigala, jakal pasangan monogami mengeluarkan panggilan pendek di keheningan malam savana, memastikan posisi satu sama lain. Kelelawar memotong udara, menelan serangga yang baru aktif, dan dari kejauhan, gugus hyena bersilang jalur dengan anjing liar Afrika. Dua strategi sosial berbeda, dua cara sukses yang sama sahnya di buku besar savana. Namun malam juga memunculkan sisi rapuh savana. Perburuan liar sering beroperasi saat gelap di padang savana. Di kegelapan malam savana, jerat besi yang tak pilih kasih menjerat siapa saja, antelop, bahkan singa dan jerapah. Dan ketika bulan purnama membuat malam di padang savana terlalu terang, sebagian mangsa mengurangi pergerakan. Lapar menumpuk, dan domino pilihan sulit bergulir hingga fajar. Fakta kecil yang sering terlewat, banyak gajah memilih berjalan malam, bukan hanya untuk menghindari panas terik savana, tetapi juga menghindari manusia yang melakukan pemburuan liar di padang savana. Kamera jebak merekam para gajah melewati desa-desa dalam senyap di kegelapan malam savana, bayangan raksasa yang menghormati garis imajiner. Konflik lahir saat garis itu bergeser. Waktu merayap, angin berubah, membawa bau hujan dari jauh kegelapan malam savana. Di tempat yang tepat, kata savana bernyanyi di keheningan malam savana, bukan serenada romantis, tetapi iklan kompetitif. Di sini, aku kuat, kemari. Kupu-kupu berdatangan pada bunga yang baru membuka aroma malam, Ikisha dan kawan-kawan yang menyimpan strategi penyerbukan shift malam. Lalu datang fragmen yang hanya berlangsung sedetik, tetapi menentukan akhir satu cerita. Dasar rumput berkedut, kilat mata, ledakan pendek, hening. Seekor gazal tak kembali ke kawanan. Tak ada sorak-sorai, hanya kalkulus energi yang berpindah tangan dari mangsa ke predator di padang savana, dari hidup ke hidup. Kematian sebagai mata uang. Keras, tapi menutup buku dengan rapi. Menjelang pagi, warna-warna kembali. Unggun bintang padam, diganti kilau pertama matahari di pagi hari. Makan tutul membawa mangsanya ke dahan tinggi, biar aman dari segerombolan hyena. Hyena berhenti berkeliling, menikmati sisa makanan. Malam yang berganti pagi di padang savana, burung hantu mulai kembali ke sarangnya di pohon, diganti elang yang meregangkan sayap di temel baru padang savana. Kuda Nil berbaris kembali pulang ke sungai savana, meninggalkan jejak tapak gelap di tanah lembab padang savana. Zebra menyatukan barisan di hamparan luas padang savana, jerapah menggambar ulang horizon. Malam memungut sisa-sisa cerita di padang savana, menyimpannya di lipatan gelap untuk diceritakan lagi nanti. Dan savana, seolah tak terjadi apa-apa, kembali tenang-tenang versi savana. Tenang yang menunggu jam berikutnya. Jika siang hari di padang savana mengajar kita tentang kekuatan dan terang, maka malam hari di padang savana mengajar kita tentang ketelitian, pendengaran, dan keberanian mengambil keputusan di tengah kabur. Di savana, tidak semua harus terlihat untuk menjadi nyata.
Yang tak terlihat justru menentukan. Dan ketika matahari akhirnya naik utuh di padang savana, satu pelajaran malam masih menggantung di udara. Kegelapan bukan musuh, ia adalah setengah dari ritme yang membuat savana tetap hidup. Pagi membuka tirai savana. Embun masih menggantung di ujung rumput ketika seekor anak impala mengecap sisa-sisa makan malam. Impala tidak tahu bahwa hari ini tantangannya bukan hanya singa, bukan hanya hyena, melainkan sesuatu yang tak bertaring dan tak bernapas, yaitu manusia, sang pemburu liar. Ancaman terbesar savana datang perlahan, sunyi, sistematis, bukan auman, bukan sergapan. Ia datang sebagai garis pada peta, kawat duri yang dipasang, jalan baru, ladang yang luas, tembok air bernama bendungan. Ketika habitat savana terbelah-belah jadi petak-petak, jalur migrasi yang dulu seperti sungai kini pecah jadi genangan. Zebra berhenti di pagar, wildebeest memutari desa. Gajah membaca bau manusia dan memilih malam untuk lewat. Gajah menyusuri pinggir ladang jagung. Konflik antara manusia dan gajah lahir dari pilihan sempit. Di tempat lain, ancaman berkilau seperti souvenir, gading, tanduk, kulit, dan cula. Perburuan liar tidak selalu terdengar tembakannya. Kadang ia berupa jerat, lingkaran kawat yang disisipkan di jalur-jalur hewan. Jerat tidak pilih kasih, antelop, makan tutul, bahkan singa dan jerapah terjerat tanpa skenario dramatis, hanya sunyi panjang di balik rumput savana. Ketika satu predator savana hilang, jumlah mangsa melonjak lalu jatuh, ekosistem padang savana terguncang seperti menara kayu yang ditarik satu blok pentingnya. Ada pula ancaman tak terlihat. Penyakit yang menyeberang dari ternak ke satwa liar savana, distemper, antraks, brucellosis, nama-nama yang tidak seromantis auman singa, tapi lebih efisien dalam meruntuhkan populasi satwa savana. Satu bangkai beracun bisa mematikan puluhan burung nasar. Burung nasar sang pembersih ekosistem yang menjaga savana dari wabah. Dan ketika pemanasan global mengacak ritme hujan di padang savana, savana kehilangan jam biologisnya. Hujan datang terlambat di padang savana, rumput tumbuh salah waktu di padang savana, migrasi hewan savana meleset. Lalu bagaimana harapan kehidupan padang savana? Pelan-pelan, tetapi keras kepala. Di ujung savana, penjaga berseragam menyusuri garis horizon. Mereka ranger anti-poaching, tidur singkat, langkah panjang, mata terlatih membaca jejak setipis helai rambut. Drones melayang senyap di langit savana, kamera jebak mengintip kegelapan malam savana, teknologi AI memetakan pola perburuan padang savana. Setiap jerat yang mereka angkat adalah nyawa yang kembali ke hitungan. Setiap patroli malam savana adalah doa yang aktif. Di pos penelitian, para ilmuwan menempelkan kalung GPS pada gajah, zebra, cheetah. GPS tersebut memperlihatkan titik-titik pergerakan satwa savana di layar yang bercerita. Jalur mana yang aman di savana, kapan satwa savana berhenti, di mana satwa savana minum air. Dari data lahir koridor satwa liar savana, jalan hijau yang menghubungkan Taman Nasional dengan cagar di perbatasan savana, menyeberangi batas negara yang hewan tidak mengerti. Di Afrika bagian selatan, beberapa negara menyatukan taman menjadi lanskap transfrontier, membebaskan savana dari garis-garis lurus peta. Tapi penjaga paling berharga savana bukan drone, bukan teknologi AI, bahkan bukan petugas ranger. Merekalah masyarakat yang hidup berdampingan dengan gajah di kebun sorghum, dengan singa di pekarangan ternak, dengan hyena yang tertawa di pinggir desa. Ketika ekowisata adil memberi pemasukan, ketika sapi tidak hilang karena kandang diperkuat, dan anjing penjaga dilatih, ketika kompensasi datang cepat saat terjadi konflik, pilihan manusia berubah, dari memburu menjadi menjaga, dari musuh menjadi mitra. Konservasi modern tidak romantis, ia praktis. Kawat listrik pintar yang tidak mematikan, tapi kawat listrik menakut-nakuti gajah. Lebah yang ditakuti gajah dipakai sebagai pagar hidup. Pengelolaan api yang benar, membakar kecil terkontrol di musim tepat, supaya kebakaran besar tidak melahap padang savana.
Vaksinasi pada anjing desa mengurangi penularan penyakit ke satwa liar savana. Pompa air tenaga surya menjaga lubang air tetap hidup di musim panjang savana, membagi tekanan lapar jadi ritme nafas. Di balik layar, kebijakan memilih nasib savana. Keputusan untuk tidak membuka tambang di jalur migrasi hewan savana untuk mengganti bahan racun yang mematikan burung nasar, untuk menunda bendungan yang memotong aliran ikan di sungai savana. Terkadang, satu tanda tangan menteri lebih menentukan daripada sepasukan ranger. Terkadang, komentar Anda di ruang publik digital membalikkan arus. Donasi kecil, petisi, atau sekadar membawa cerita ini ke lebih banyak telinga. Dan cerita itulah amunisi terakhir. Setiap anak yang tahu bahwa kumbang kotoran menavigasi pakai bintang, bahwa jerapah berdarah tinggi tapi jantungnya jenius, bahwa burung nasar adalah vaksin ekosistem, akan tumbuh dengan rasa memiliki. Ketika mereka nanti memegang mouse, meterai, atau mandat, savana punya sekutu di kursi yang benar. Mari kembali ke panggung cerita dunia ini. Senja lagi-lagi melukis savana keemasan. Seekor singa betina berjalan perlahan. Anak singa mengikuti induknya dengan langkah pendek yang terhuyung. Di seberang savana, kawanan gajah menyeberangi jalan berdebu. Kendaraan berhenti, mesin dimatikan, hening memberi ruang lewat bagi gajah savana. Di langit, burung batelir berputar satu lingkaran terakhir, burung nasar merapat ke tebing, burung hantu memanaskan malamnya. Di tanah, rayap menutup pintu kecilnya. Semua bergerak seperti orkestra yang sudah kita dengar selama beberapa waktu ini. Singa sebagai timpani, gajah sebagai calo, jerapah sebagai harpa, antelop sebagai biola cepat, buaya sebagai kontrabas diam, kuda nil sebagai tuba lembab, elang sebagai trompa tinggi, burung nasar sebagai trombon pembersih, serangga sebagai metronom yang tak pernah berhenti. Dan konduktornya bukan kita, bukan satu spesies, melainkan hukum alam yang saling terhubung. Sebelum tirai turun, mari kita jujur. Savana tidak butuh kita untuk indah. Savana sudah indah jauh sebelum kamera pertama merekamnya. Tetapi savana butuh kita untuk aman, karena ancaman padang savana sekarang bukan jijik, melainkan keputusan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan dari jauh? Dukung taman dan program konservasi yang transparan. Pilih produk yang tidak membuka hutan dan jalur migrasi. Suara saat kebijakan mengancam lanskap liar. Jika berkunjung, bayar dengan hormat. Pilih operator yang mempekerjakan warga lokal. Menghargai jarak satwa dan kembali menanam benih harapan. Savana telah mengajarkan kita bahwa kekuatan tanpa keseimbangan hanyalah reruntuhan. Bahwa yang paling cepat tidak selalu menang. Bahwa yang kecil menopang yang besar. Dan bahwa gelap bukan musuh, ia adalah setengah dari kehidupan. Kamera menutup perlahan. Rumput savana kembali bergoyang. Aman tertelan angin. Cerita ini belum selesai. Ia hanya berpindah tangan dari kami yang bercerita ke Anda yang mendengarkan. Selama kita menjaga, orkestra savana akan terus bermain. Nada yang sama, musim yang berbeda, harapan yang berulang. Sampai jumpa di padang rumput berikutnya. Dan bila suatu hari Anda berdiri di bawah akasia, angin hangat menyentuh pipi, ingatlah, setiap hembus adalah undangan untuk menjaga yang liar tetap hidup. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.